Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4, bertemu kembali bersama Hendarto Story. Sekarang di pembelajaran kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Teman-teman, kita sekarang mulai belajar. Perhatikan nanti kunci jawaban yang ada di video pembelajaran yang ditonton sekarang. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Ayo mencoba. Tahukah kamu bahwa Indonesia juga kaya dengan permainan tradisional? Bacalah teks berikut sebelum kamu mempraktikkannya. Benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena permainannya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Tahukah kamu bahwa untuk bermain benteng-bentengan dan gobak sodor dengan baik diperlukan beberapa keterampilan, di antaranya jalan, lari, dan lompat. Perhatikan penjelasan dan cara gurumu memperagakan teknik berjalan, berlari, dan melompat agar kamu dapat bermain dengan baik. Berikutnya, Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Ini adalah alat musik tradisional. Bagaimana bunyi sampai ke telinga kita? Buatlah pertanyaan tentang perambatan bunyi. Diskusikan pertanyaan yang kamu buat dengan kelompokmu. Kemudian sampaikan hasilnya di depan kelas. Lakukan percobaan berikut dalam kelompokmu. Percobaan 1. Tujuannya, mengidentifikasi sumber bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahan, selang plastik panjang 2 meter atau lebih. Langkah kerja, 1. Pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. 2. Dekatkan ujung selang ke telinga. 3. Minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Keempat, catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Perhatikan, ini adalah gambar percobaannya. Percobaan yang kedua, tujuannya mengidentifikasi bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahan, 1. Gelas plastik 4 buah. 2. Benang kasur. 3. Paku, gurumu akan menggunakannya. Langkah kerja. Buatlah salah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Potonglah tali kasur sepanjang 2-3 meter. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Buatlah simpul agar tidak lepas. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Lepaskan benang dari gelas plastik. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan 3. Tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahan, ember besar, air, batu koral, corong kecil. Langkah kerjanya. 1. Isi ember dengan air hingga penuh. 2.
Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. 3. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. 4. Dengarkan dan catat hasilnya. Berdasarkan percobaan tersebut, kita telah mencatat hasilnya. Lihat, isilah tabel berikut berdasarkan hasil percobaan. Percobaan ke-1, media atau perantara perabatan bunyinya selang plastik. Bunyi yang dihasilkannya terdengar. Yang kedua, percobaannya media perambatan bunyinya benang kasur. Bunyinya terdengar. Yang ketiga, media perambatan bunyinya air dan batu. Bunyinya terdengar. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita? Selang plastik, benang kasur, air, dan batu. Berikutnya, media atau benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi? Selang plastik, benang kasur, dan air. Berikutnya, apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Berbeda, karena cara merambatnya juga berbeda. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Bunyi dapat merambat melalui benda padat dan cair. Ayo menulis. Buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Nama percobaannya mengidentifikasi sifat bunyi. Tujuan percobaannya mengetahui perambatan bunyi. Alat dan bahan selang plastik. Langkah kerjanya, pegang ujung selang, dekatkan ke telinga dan minta teman berbicara. Hasil percobaannya, suara terdengar melalui perantara selang. Kesimpulannya, suara dapat merambat melalui selang atau melalui udara. Ayo membaca. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah lagi cerita tersebut dan tulis gagasan pokok. Ingat, baca kembali, kemudian tulis gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gunakan diagram berikut. Pada cerita siap menghadapi musim hujan, gagasan pokok paragraf pertama adalah musim hujan hampir tiba. Kemudian, gagasan pokok paragraf kedua adalah semua warga bersemangat membersihkan selokan. Kemudian, gagasan pokok paragraf ketiga, warga berkumpul menikmati teh. Untuk lebih jelasnya teman-teman, kita kembali ke bacaan siap menghadapi musim hujan dan nanti kita tandai mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Teman-teman, sekarang kita sudah di bacaan siap menghadapi musim hujan. Kita akan lihat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ini adalah paragraf pertama. Kemudian, ini adalah paragraf kedua. Ini adalah paragraf ketiga. Baik teman-teman, sekarang kita lihat paragraf pertama. Gagasan pokoknya adalah, kita tandai, ini adalah gagasan pokok. Kemudian kita tandai mana yang masuk ke gagasan pendukung. Yang ditandai dengan pensil berwarna biru adalah gagasan pendukung. Berikutnya, paragraf kedua, gagasan pokoknya. Yang ditandai dengan pensil berwarna ungu adalah gagasan pokok paragraf kedua. Berikutnya,
Yang ditandai dengan pensil berwarna biru adalah gagasan pendukung paragraf kedua. Untuk lebih jelasnya kita catat. Gagasan pokok, kemudian yang ditandai dengan pensil berwarna biru adalah gagasan pendukung. Jadi teman-teman, bisa kita membedakan mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung. Sehingga nanti teman-teman tinggal mengisi diagram yang sudah dibacakan tadi. Nah teman-teman, silahkan diisi gagasan pokok dan gagasan pendukungnya di diagram yang sudah tersedia berdasarkan apa yang sudah kita tunjukkan tadi. Kita lanjutkan, setelah kita membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung, ayo berdiskusi. Diskusikanlah hasilnya dengan teman dan gurumu. Jadi kesimpulannya adalah, pikiran pokok biasanya terletak di kalimat pertama awal paragraf. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama Hendarto Story. Pembelajaran tema 1 subtema 1 pembelajaran 3 ini. Semoga teman-teman mengerti dan paham mana yang pikiran pokok, mana yang gagasan pendukung. Kemudian juga tahu bagaimana cara merambatnya bunyi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bertemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.